hati dan ku arungi dengan kekuatan yang tiada tertandingi. Tabahkan hati dan selalu memohon kepada Ilahi. Waktu takkan pernah menanti, kakiku akan terus berlari. Harapanku takkan pernah mati, masa depan kan ku miliki. Masa depan ku miliki. Pemirsa, kita sambut pembawa acara malam ini, Tina Zakaria. Pemirsa, senang sekali saya Tina Zakaria bisa bersama Anda tentunya dalam acara Penghuni Terakhir 2 Ekstradisi. Sebelumnya saya ingin cek dulu semangat yang ada di studio penonton ya. Mana dukungan Anda untuk para penghuni yang masih tersisa? Kurang meriah, sebelah kiri saya. Sebelah kanan saya. Sebelah belakang saya. Ya, pemirsa, 6 minggu sudah mereka melewati hari-hari mereka di rumah petir, baik dalam suka maupun duka. Dan tiap minggunya, seperti yang Anda saksikan, bahwa pasti mereka semua penghuni yang tersisa sedih atau kecewa karena ada salah satu penghuni yang terekstradisi. Namun sekaligus juga pastinya lega karena itu berarti bahwa satu lawan mereka untuk mendapatkan rumah senilai 1/4 miliar rupiah berkurang sudah. Yang pasti pemirsa, selama 2 jam ke depan inilah Penghuni Terakhir 2. Memang kali ini para penghuni yang tersisa agak sedikit berbeda karena dandanan mereka ala-ala 60s ya. Tepuk tangan untuk mereka. Saya yakin sekali pemirsa bahwa masing-masing dari Anda pasti memiliki favoritnya sendiri. Dan kalau Anda tidak menginginkan penghuni favorit Anda terekstradisi pada malam ini, SMS sebanyak-banyaknya ke 9669, ketik PT spasi baru kemudian nama penghuni favorit Anda. Atau Anda juga bisa telepon ke Premium Call di 0809 101 0809. Dan pemirsa, Anda juga masih bisa melayangkan pertanyaan Anda melalui fax di 791 90948. Sekali lagi saya ulang, untuk faxnya adalah 791900948. Dan di akhir acara akan kami umumkan 10 orang pemenang untuk mendapatkan 10 juta rupiah. Dan juga Anda mempunyai kesempatan untuk memenangkan 6 unit motor, 6 buah handphone, dan hadiah lainnya senilai total ratusan juta rupiah. Ya, pemirsa, langsung saja pada malam hari ini saya akan perkenalkan Dewan Juri. Dan mereka adalah Mas Helmi Yahya, Mbak Monica Desideria, dan Kang Miing. Selamat malam Dewan Juri. Malam. Saya yakin sekali pemirsa pasti Anda penasaran kira-kira pertanyaan apa lagi yang akan diajukan oleh Dewan Juri malam hari ini kepada para penghuni yang tersisa. Iya, baiklah pemirsa, untuk saat ini saya akan kembali mengajak Anda untuk ke minggu lalu. Minggu lalu ada satu penghuni yang duduk di kursi calon terekstradisi. Namun pada hari Senin, posisinya melejit sekali, bahkan ada di posisi paling puncak berdasarkan polling dari Anda, SMS maupun premium call. Dan ternyata dia langsung menjadi bos minggu ini. Langsung saja kita sambut Diana. Di rumah petir ku temui gadis manis putri anak Bang Helmi. Cantik dan manis menawan hati, Diana namanya manja sekali. Diana kekasihku, bilang pada orang tuamu bunga yang merah dan indah ini
bisa kembali ke tabung. Saya agak bingung pemirsa ya, kalau dari minggu ke minggu Kang Purwa selalu ingin menjadi ayah dari Diana. Kali ini lewat lagunya Edu, Mas Helmi Yahya jadi bapaknya Diana ya, putri dari Helmi Yahya. Jadi sebenarnya kamu anak siapa sih? Ya dua-duanya juga boleh. Amin. Amin ya. Yang jelas yang cemburu Purwa. Saingan. Oke, Diana, Anda sudah berkali-kali menjadi kandidat bos. Berkali-kali gagal. Baru minggu ini Anda menjadi bos, ya. Adakah sesuatu yang merubah Anda saat Anda menjalani posisi sebagai bos? Aku kan sensitif gitu sebenarnya. Cuman pas lagi jadi bos gitu, kalau pas ada orang kesel atau apa ngoceh, biasanya aku pikirin omongan itu dan masukin ke hati. Kali ini aku bisa atasin dan aku nggak pikirin itu karena aku pikir itu omongan orang marah. Ternyata Diana mendapatkan pelajaran setelah menjadi bos minggu ini. Tepuk tangan untuk Diana. Silakan menempati tempatnya Diana. Dan nanti pada akhir acara Diana akan menyelamatkan 1 di antara 3 calon terekstradisi. Satu posisi lain selain bos yang sangat diincar oleh para penghuni, yaitu posisi pemegang kunci. Semua orang menginginkan posisi tersebut namun tidak semua berhasil karena dibutuhkan konsentrasi, ketekunan, dan kepercayaan diri. Langsung saja kita sambut pemegang kunci minggu ini, Shirley. Shirley, Anda harus mengambil amplop yang ada di Dewan Juri dan amplop itu berisi 3 posisi paling bawah. Silakan diambil. Oke, Shirley. Anda luar biasa 4 kali lolos dari ekstradisi dan sekarang Anda menjadi pemegang kunci. Minimal Anda akan bertahan sampai minggu depan ya. Oke, jangan dibuka dulu, silakan kembali. Silakan kembali menempati podium Shirley. Sekali lagi pemirsa, untuk hasil polling dari SMS maupun premium call itu selalu berubah-ubah. Sesaat lagi Shirley akan membacakan polling dari Anda baik SMS maupun premium call. Siapa yang menempati 3 posisi paling bawah? Siap Shirley? Siap. Tentunya setelah yang berikut ini. Oke. Pengen punya HP baru? Simak terus iklan TV Teh Botol Sosro. Ini wafret, men. Tapi coklat. Wafret. Wafernya sensasi. Jangan asal jreng. Metal dong, men. Jos. Gitu. Makanya minum Extra Jos LG untuk menjaga stamina. The real Jos! Minumannya boleh sama-sama kuning, bungkusnya boleh sama-sama merah, tapi yang ngejos cuma 1. Extra Jos LG dengan L-glutamin, membantu metabolisme sel. Makanya jangan asal merah. Wow, hebat loh, memasak segitu banyak dalam sekejap. Makanya Maxim Presto aja, pasti lebih cepat. Maxim Presto, serbaguna, serba cepat. Apapun makanannya, minumnya Teh Botol Sosro. Sosro, ahlinya teh. Kalau dapat uang 1 miliar, mau ngapain aja terserah. Makanya nabung terus di Benita Plus. Ini wafret, men. Tapi coklat. Wafret. Wafernya sensasi. Pengen punya HP baru? Simak terus iklan TV Teh Botol Sosro. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan penghuni terakhir 2 ekstradisi bersama saya Tina Zakaria. Dan seperti yang saya katakan di awal bahwa Shirley akan membacakan posisi 3
paling bawah berdasarkan polling Anda untuk sementara. Silakan Shirley, dan sekali lagi untuk para penghuni yang di dalam tabung, jika nama Anda disebutkan silahkan menempati kursi yang tersedia. Hasil polling SMS dan premium call 3 terbawah. Posisi 9, wakil dari Denpasar, Gobin dengan 6,87%. Posisi selanjutnya, perwakilan dari Bandung dengan 6,14%, Pak Ade. Nomor 11, dia seorang wanita yang sangat kocak dan lucu. Perwakilan dari Surabaya, Mbak Catur dengan 6,03%. Ya, inilah pemirsa untuk posisi 3 terbawah berdasarkan polling SMS dan juga premium call dari Anda untuk sementara. Karena setiap saat bisa akan terus berubah. Untuk itu jangan lupa dukung mereka sebanyak-banyaknya melalui SMS maupun premium call. Shirley, tugas Anda belum selesai karena Anda masih harus menjawab satu pertanyaan dari Dewan Juri. Silakan Dewan Juri. Oke, Shirley, seperti yang saya katakan tadi, 4 kali kamu lolos dari ekstradisi. Dan hari ini kamu menjadi seorang pengambil keputusan. Dan ada berapa banyak sekali fax yang masuk ke kita mempertanyakan tentang take and give. Apakah Anda akan melaksanakan apa yang Anda katakan take and give, dalam arti Anda akan menyelamatkan orang yang pernah menyelamatkan Anda? Di sini saya tekankan dan jelaskan bahwasanya menurut saya take and give sangat luas sekali maknanya. Take and give menurut Shirley adalah Shirley akan memberikan apa yang terbaik untuk orang tersebut. Gitu. Terus banyak sekali fax yang mempertanyakan kenapa? Karena setelah Anda menjadi seorang pegang kunci yang notabene pengambil keputusan, sikap Anda berubah, Anda banyak bicara, dan terutama pada saat Anda menuding-nuding Ivan, itu banyak sekali yang ditanyakan dalam fax. Anda bisa menjelaskan? Wajar ya, saya sebagai manusia, setiap harinya akan terjadi perubahan, mau yang arah ke lebih baik ataupun lebih buruk. Tapi saya rasa bukan saya terlalu banyak bicara, tapi di sini saya tegaskan, saudara Ivan sendiri yang membuat kericuhan antara saya dengan dia. Kalau Shirley tidak dipancing duluan, Shirley tidak akan terpancing. Anda jual, kami beli gitu. Oke. That's not take and give. Oke, cukup Dewan Juri. Yang lain? Terima kasih. Namun satu lagi pertanyaan dari saya. Oke. Shirley, untuk sementara yang menempati 3 posisi paling bawah adalah Gobin, Mang Ade, dan juga Catur. Seandainya di akhir acara posisi tidak berubah, Anda harus jawab pertanyaan saya. Siapakah yang akan Anda ekstradisi? Sebutkan satu nama. Yang pasti di sini salah satu dari mereka akan saya ekstradisi. Tapi nama, silakan. Sampai saat ini saya belum bisa berpikir siapa di antara Mohon mereka. maaf Shirley, sebutkan satu nama. Saya tidak bisa menyebutkan, cuman saya tegaskan Balik di sini. lagi ke pertanyaan saya, Shirley. Sebutkan satu nama. Satu nama. Saya akan mencabut kunci bagi mereka orang yang tidak fight dan tidak mau berjuang di rumah petir. Shirley, juri sekarang menegaskan di pertanyaan Tina Zakaria, Anda harus menyebut nama. Saya pikir para penghuni di petir 2 lebih bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh juri maupun Tina Zakaria. Saya juga ingin membuat penonton di sini bertanya-tanya siapa yang akan saya ekstradisi. Oke, ya Anda sudah memperlihatkan bagaimana Anda, ya jutaan pemirsa akan melihat Anda karena fax sangat tidak menguntungkan untuk Anda, itu yang kita lihat di fax ya. Oke, terima kasih. Sepertinya dari melalui paksaan pun Shirley tidak memberikan jawabannya. Namun siapapun yang Shirley ekstradisi pada malam hari ini akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan rumah senilai 1/4 miliar rupiah. Inilah hadiah bagi sang penghuni terakhir 2. To
Dari kawasan Bogor, Jawa Barat, berlokasi di tengah kota berhawa sejuk dan nyaman, lengkap dengan sarana dan prasarana bagi kebutuhan. Bogor Nirwana Residence mempersembahkan sebuah rumah bagi penghuni yang berhasil di rumah hunian. Rumah yang berarsitektur modern di daerah berbukit ini memiliki fasilitas lengkap layaknya di kota besar. Dengan lahan seluas kurang lebih 600 meter persegi, rumah 2 lantai ini memiliki berbagai ruangan, seperti 3 kamar tidur yang nyaman, sebuah ruang keluarga yang asri, serta ruang tamu yang siap menyambut kedatangan sang penghuni terakhir. Rumah ini dipersembahkan hanya bagi sang penghuni terakhir. Itulah pemirsa hadiah bagi sang penghuni terakhir 2. Terima kasih Shirley, Anda bisa kembali ke tempat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Shirley, sang pemegang kunci minggu ini. Sebelum saya panggilkan satu persatu penghuni yang akan ditanya oleh Dewan Juri, mana supporter yang datang dari Semarang? Mana pendukungnya Puput? Langsung saja kita panggilkan Puput. Selamat malam semua yang hadir di studio. Saya mohon semangatnya sekali lagi untuk kita semua yang hadir di sini. Terima kasih. Dan selamat malam pula untuk seluruh pemirsa Antv di seluruh Indonesia. Untuk kakak saya yang sudah datang beruang kutub, om saya. Selamat malam, Mas Gugun Gondrong, Bule, dan Mbak Wati. Selamat malam Dewan Juri. Malam Puput. Malam. Oke, saya akan mendapatkan kesempatan untuk bertanya pertama dengan Anda. Di kanan saya ada senior saya Miing dan di kiri saya juga senior saya Monica Desideria. Selamat malam, Mbak. Agak kaget dia bilang saya bilang senior. Oke, Put, minggu ini tim Anda kalah dalam satu permainan yang mestinya bisa Anda menangkan. Ada unsur kesengajaan nggak sih? Karena orang melihat begitu kalah Anda tidak terlalu menyesal gitu ya nampaknya. Games yang mana tuh Mas? Yang antar kelompok. Sebenarnya kita biasa lah ya, dalam satu permainan ada yang kalah dan ada yang menang. Bukan satu unsur kesengajaan, cuman mungkin ya itulah ekspresi saya gitu loh. Bukannya tidak menyesal. Semua orang yang kalah dalam permainan pasti menyesal. Tapi kalau kita larut dalam penyesalan terus. Ya itu yang dipertanyakan orang. Ini adalah permainan kelompok yang kalau Anda kalah bukan Anda saja yang merasakan tetapi juga ke yang lain gitu. Apakah Puput merasa bahwa Puput yang menjadi penyebab kekalahan? Malah ada yang bertanya apakah jangan-jangan nih ada unsur kesengajaan Anda mengalah? Enggak. Kalau enggak kita lihat dulu cuplikan berikutnya, silakan. Ya. Cuma ada satu hal yang perlu gue lurusin di sini. Terserah ya. Mau dinilai apa, tapi gue ngelurusin satu hal aja. Kemarin tuh waktu tim game untuk logistik itu kan dibagi ya, dibagi untuk pembagian makanan kan. Gue sama Shirley itu sepakat gitu loh, itu sepakat banget tuh. Kita nggak mau salah satu kelompok itu kalah sampai nggak dapat makanan sama sekali. Kita nggak mau kayak gitu. Dan hasilnya seperti gue bilang sekarang gitu loh. Yang nggak enak ya rasanya ada satu nggak enak rasanya ada satu borok di badan kita gitu loh. Ya sebisa mungkin sih gue sembuhin borok itu kalau bisa. Tapi kalau misalnya borok itu jadi tumor dan nggak bisa dibuang, gue masih potong kan anggota tubuh gue yang lain gitu loh. Walaupun sempat terpikir sama gue bahwa dia jadi seorang pengkhianat gitu loh. Sempat terpikir seperti itu. Cuma ya mungkin memang sudah seperti itu. Sesudah gue selidiki, setelah gue pahamin, sesudah gue mengadakan investigasi ya sama anak buah gue dan kelompok lawan, gue ketemu yang nggak sportif di kelompok gue itu Puput. Ya Bud. Oke. Komen silakan. Saya nggak bisa komen apa-apa kalau penilaian dia tentang saya seperti itu. Cuman untuk membuktikan suatu hal kita nggak perlu ngomong banyak kok. Biarkan waktu yang menentukan siapakah itu dan siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu tidak perlu saya keluarkan bahwa saya benar atau saya salah, tidak perlu. Tapi
Hanya waktu yang akan menentukan nanti. Oke. Cukup Dewan Juri? Ada lagi? Ada yang mau tambah? Silakan. Monde, cukup. Ya, Pak Ming. Siap Monica? Enggak. Saya mungkin tidak perlu dipertanyakan, cuma penasaran aja Puput. Kamu tadi buru-buru itu rambutnya nggak disisir? Iya Mas, gak ada sisir. Nggak ada sisir, tapi oke kok kayak Indian. Cuma pertanyaan tadi dari yang di atas, kamu nggak merasa bersalah menjadi satu penyebab dari tim yang kalah itu, merasa bersalah bahwa saya adalah penyebab kekalahan itu? Oke, merasa bersalah atau tidak merasa bersalah itu adalah bagian dari satu permainan gitu loh. Apalagi itu satu kelompok gitu loh. Cobalah bila Anda menjadi satu dari kelompok itu dan tiba-tiba Anda membuat satu kesalahan. Bagaimana rasanya? Itu saya kembalikan kepada orang yang bersangkutan. Put, it's not only the game. Ya dalam sebuah kelompok, kalau ada satu yang merasa melakukan kesalahan, saya pikir sangat bijak kalau kita minta maaf dengan teman-teman yang lain. Itu dari saya loh, komen. It's not just a game. Ya kita belajar value sesuatu. Kalau kita mungkin merasa, kadang-kadang ada orang yang tidak merasa salah pun adalah lebih baik untuk, sorry kalau saya sebagai penyebab kalah. It's not only the game ya. Oke, satu hal bahwa saya sudah meminta maaf pada saat itu terjadi, saya sudah minta maaf. Mungkin dari kejadian itu tidak ditayangkan ya, waktu saya minta maaf. Puput, waktu Anda sudah habis. Oke, saya terima kasih sekali untuk Yanti dari Bekasi buat bonekanya, saya suka warna putih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Puput dari Semarang. Ya, baiklah pemirsa, saat ini saya akan membacakan kembali untuk 3 posisi paling bawah berdasarkan SMS dan juga premium call dari Anda. Namun sebelumnya Anda bisa lihat untuk saat ini yang duduk di kursi yang ada di sisi kanan saya, Mang Ade dan Catur memiliki kesamaan. Bukan dari badan, ya saya tidak berbicara mengenai fisik. Namun mengenai pakaian mereka hampir mirip, rambut mereka hampir mirip. Untuk itu mereka tetap di kursi tersebut. Sementara untuk Gobin silakan masuk kembali ke tabung. Karena Mang Ade tetap di posisi 10 dengan 6,49% dan Catur tetap ada di posisi 11 dengan 6,26%. Sementara untuk posisi ke-9, bukan ke-9 ya, betul, posisi ke-9 masih di 3 terbawah dengan 6,94% ditempati oleh Atma. Atma minggu lalu juga duduk di kursi tersebut namun tidak di akhir acara. Untuk itu pemirsa, berkali-kali kami ingatkan untuk dukung mereka sebanyak-banyaknya di SMS 9669 atau premium call di 0809 101 0809. Dan tentunya pemirsa kami akan balik lagi setelah yang berikut ini. Tapi cuma satu yang ngejos, Extra Jos LG. Laserin obat batuk untuk keluarga. Hangat rasanya, alami bahannya. Oh, Laserin. Batuk melulu, laserin dulu. See it. The new J200i featuring a unique snowflake design ringtone speaker. What's your tune? Sony Ericsson. Makanannya, minumnya teh botol Sosro. Sosro, ahlinya teh. Awas, nyamuk demam berdarah. Jam 6 pagi, oles Sovel sebelum ke sekolah. Jam 2 siang, oles lagi. Sovel, melindungi anak Anda dari demam berdarah. Mana yang Anda pilih? Krim yang hanya mengurangi garis halus dan kerut
atau Total Effects baru dari Olay yang secara nyata mengecilkan pori dan bercak hitam. Membuat kulit lebih kencang sehingga nampak bersinar, lebih halus, tampak lebih putih. Garis halus dan keriput berkurang secara nyata. Hanya Total Effects yang bisa melawan 7 tanda penuaan. Pilihan gampang kan? Baru Total Effects melawan 7 tanda penuaan. Suamiku itu Mr. Tango, jam 6 teng langsung pulang. Padahal dulunya mambo, hampir sana sini, Mbak. Sayang aku pulang. Pasti perawan, peminum rapat wangi. Berat. Satu lagi dari Mayora. Banyak yang merah, tapi cuma satu yang ngejos. Extra Jos LG. Pemirsa, Anda masih terus menyaksikan penghuni terakhir 2 ekstradisi bersama saya Tina Zakaria. Hadir di studio para penghuni yang sudah terekstradisi, ada Wati, tepuk tangan untuk Wati. Bule, ada Gugun Gondrong yang belum terekstradisi. Juga ada dari Petir 1 Mami Pur. Selamat malam Mami Pur. Ada juga Elisa dan Adri. Iya, Juli juga ada. Mana Juli? Iya, nyelip ya. Iya. Dan pemirsa, jangan lupa untuk fax ke 791900948 untuk melayangkan pertanyaan Anda yang akan diajukan ke para penghuni dan SMS di 9669 dengan format ketik PT spasi baru kemudian pertanyaan Anda. Sementara untuk pertanyaan yang paling bagus akan kami bacakan pada minggu depan. Selanjutnya kami akan panggilkan penghuni asal Jakarta. Kita sambut Adit. Ya, Assalamualaikum. Selamat malam Jakarta, rekan-rekan aviation, rekan-rekan wartawan. Selamat malam semuanya. Saya ingin mengatakan satu hal. Saya akan sabar menghadapi tanggapan Anda terhadap diri saya. Anda boleh mencaci maki saya, Anda boleh mengacukan jari tengah Anda terhadap saya. Saya akan menerimanya dengan lapang dada. Tapi satu hal yang saya minta, tetap bantu mereka yang ingin bersekolah. Karena ingat, anak-anak adalah masa depan kita. Iya. Adit. Ya, selamat malam Dewan Juri. Selamat malam Adit, selamat ulang tahun ya. Terima kasih. Adit, ini banyak fax yang masuk, baik dukungan maupun cacian seperti kamu sampaikan tadi. Iya. Tapi sebelumnya nanti saya bacakan belakangan aja. Tadi saya lihat di screen tadi, apa Anda merasa bahwa kekalahan dari kelompok apa itu? Dari pernyataan Anda tadi, sepertinya kamu sangat dirugikan oleh Puput ya. Apakah betul Anda bisa mengatakan bahwa Puput adalah pengkhianat? Ya, pada satu game pembagian logistik. Sekali lagi saya mengatakan bahwa saya selalu ingin konsisten dengan kata-kata saya. Jadi di sini saya mengatakan apa yang saya lihat, bukan apa yang saya rasa. Jadi saya mengadakan investigasi itu selama 1 minggu sesudah game tersebut. Maka saya berani mengatakan hal tersebut. Kenyataannya yang saya lihat memang seperti itu. Tujuan Puput, maaf Put, terserah Anda mau bilang apa. Saya bukan orang pendendam, tapi saya forgiven but not forgotten. Saya melihat Anda sengaja membuat konflik antara saya dengan Pak Ade dan Ivan. Terima kasih. Oh begitu ya. Jadi lagi-lagi soal logistik. Tapi kalau soal logistik saya kira bukan Puput aja, di mana-mana main potong aja kok. Ya. Di negeri kita kan jangankan soal logistik yang begitu, GPS aja diembat. Ini Put, ada fax sebelum saya pertanyaan yang berikutnya. Ini apa namanya? Kekalahan kelompok Anda minggu lalu itu adalah pelajaran berharga buat Anda katanya. Dan Anda layak terima, ya, yang tidak mengenakan. Begitulah rasanya. Ini dari Siwi, Mahensi di Depok. Kemudian, tapi juga ada dukungan nih Put, dari Putri. Siapa namanya, Adit? Iya. Enggak, dari Putri. Ini kenapa Anda begitu perhatian dengan anak jalanan? Saya jawab. Sebentar. Dan yang lain-lain, ini juga banyak yang mendukung Ivan dan siapa tadi, kecuali Adit. Di sini banyak hal yang memang memojokkan Anda, tapi juga banyak facts yang minggu ini kelihatannya mendukung Anda. Tapi pertanyaan saya adalah, selain tadi yang soal anak jalanan, tapi apa langkah kamu kalau besok sampai minggu depan kamu masih dengan Puput?
Saya akan menerima segala kekurangan dan kelebihan Puput karena yang saya benci bukan Puputnya, tapi apa yang dia lakukan. Jadi di sini maaf, saya punya alasan tertentu kenapa saya mengatakan hal tersebut. Satu hal yang menjadi prinsip saya adalah saya tidak bisa dipermainkan mengenai harga diri. Jadi hal itu akan membuat saya sangat tidak percaya pada seseorang. Maaf kalau saya mengatakan, sekali lagi mohon maaf untuk pendukung Puput, saya mengatakan sebenarnya walaupun darah saya sudah hitam untuk Puput, tapi saya tetap mendukung dia. Dan itu kenyataannya, kalian bisa lihat. Terima kasih Adit, waktu Anda sudah habis. Namun sebelumnya, untuk pendukungnya Adit mana? Iya, semuanya sudah hadir di studio untuk sama-sama merayakan ulang tahun Adit. Iya, selamat ulang tahun untuk Adit. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Adit. Anda bisa kembali ke tabung. Ya, pemirsa, selanjutnya kami akan panggilkan penghuni asal kota sama dengan Adit, yaitu Jakarta. Kita Edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Selamat malam buat pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Terima kasih buat keluarga saya yang udah datang. Ada tante, mama, papa, om. Buat teman-teman saya dari Teknik Kimiawi, terima kasih udah datang. Buat para dewan juri, selamat malam. Selamat malam Edu. Selamat malam Mbak Monika. Edu, kamu dekat dengan Adit. Sebenarnya kamu setuju tidak dengan statement Adit tentang Puput? Yang pertama saya bilang, saya ada setuju dan tidak setujunya. Mungkin kalau bisa dianalisa, sebenarnya waktu itu kan permainan kamper dengan sendok. Sebenarnya kalau kita bisa tilik-tilik, itu ada faktor kesengajaan dan ketidaksengajaan sebenarnya. Karena sebelumnya memang antara kelompok Sherly dan kelompok Teteh Adit memang kita udah sepakat bahwa untuk logistik yang besar memang jangan dua-duanya terambil oleh satu kelompok. Namun mungkin di sana terjadi menurut saya faktor ketidaksengajaan ya. Karena pada saat itu giliran Ivan dan Mang Ade, karena mungkin mereka membuat faktor ketidaksengajaan pada saat mereka balik, tapi ternyata Puput sudah menjatuhkannya duluan. Jadi ya mungkin ada faktor ketidaksengajaan kalau saya bilang sih. Kalau dari sisi Edu sebenarnya ada yang salah nggak? Misalnya ketua kelompok salah milih teman atau apa dari sisi yang seperti itu? Ini dalam games kita menentukan seseorang di mana dia ditempatkan pada bagian pertama atau kedua. Pasti ya namanya juga kita memilih orang pasti ada salah ada tidaknya kan. Tapi kembali lagi faktor luck juga menentukan gitu. Dan faktor kemampuan kita sebagai anggota kelompok juga menentukan. Memang sih kalau saya nilai memang Puput kalau dibilang lemah ya dalam anggota kelompok kita gitu. Edu. Oke. Satu lagi tidak ini ada facts untuk kamu dari Bogor. Iya. Untuk Edu, terus perjuangkan cintamu, jangan pernah menyerah. Diana memang pantas untuk dicintai. Dia adalah bunga di rumah petir. Saya dukung kamu dari Bogor. Oke, tidak perlu dijawab. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Edu dari Jakarta. Oh ya, terima kasih buat pendukung saya udah meng-SMS saya dan menelpon saya. Terima kasih banyak sekali lagi. Tidak perlu kamu jawab tapi lakukan. Ya pemirsa, saat ini saya akan bacakan untuk 3 posisi paling bawah untuk sementara ini. Dan ternyata setelah saya dapatkan informasinya, terjadi kembali perubahan untuk 3 posisi paling bawah berdasarkan polling dari Anda, SMS maupun premium call. Untuk Atma, Anda boleh bergeser dengan posisinya Mang Ade. Karena Anda di posisi ke-10 dengan 6,98%. Mang Ade, Anda boleh bergeser posisinya dengan Edu. Karena Edu ada di posisi ke-9 dengan 7,39%. Catur, Anda bisa ganti posisi dengan Puput. Betul. Karena Anda bisa kembali ke tabung. Puput silakan. Puput ada di posisi ke-11 dengan 6,90%. Ya pemirsa, sekali lagi untuk 3 posisi paling bawah untuk saat ini ditempati oleh Edu, Atma, dan juga oleh Puput. Sekali lagi kami ingatkan bahwa setiap detiknya itu terus berubah tergantung dari dukungan Anda pemirsa. Siapakah yang Anda dukung di 9669
Jangan lupa untuk dukung mereka, ketik PT spasi baru kemudian penghuni favorit Anda, dan Anda juga bisa menelpon di 0809 101 0809. Ingat bahwa di akhir acara saya akan umumkan 10 orang pemenang untuk mendapatkan hadiah total 10 juta rupiah, dan juga Anda mempunyai kesempatan untuk memenangkan hadiah lainnya, yaitu 6 unit motor, 6 buah handphone, dan juga hadiah lainnya yang totalnya adalah ratusan juta rupiah. Iya. Pastinya jangan lupa untuk SMS sebanyak-banyaknya dan juga telepon di premium call. Pemirsa, masih banyak sekali penghuni yang masih akan kami panggilkan ke hadapan Dewan Juri. Untuk itu Anda masih punya kesempatan untuk fax, layangkan pertanyaan Anda ke nomor 719900948, atau Anda juga bisa SMS di nomor yang sama untuk mendukung penghuni favorit Anda, yaitu di 9669. Namun formatnya adalah PT spasi baru kemudian pertanyaan Anda, dan pertanyaan paling bagus akan kami bacakan pada minggu depan. Dan pemirsa, kali ini terimalah persembahan dari Raja. Aku tak mengerti apa yang ada di dalam hatimu. Kau diam, kau tersenyum padaku di saat aku salah. Jangan pernah dustai hati. Bila memang sudah tak cinta lagi, percuma bila terus bersama. Pasti kau terpisah. Tulus hatimu mencintai aku. Bila aku pernah menyakiti hatimu, maafkan aku, lupakanlah aku. Bila itu maumu, tulus hatimu mencintai aku. Bila aku pernah melakukan salah, maafkan aku, lupakanlah aku. Namun jangan tinggalkan cintaku. Boleh minta tangannya ke atas yuk semua yuk. Jangan pernah dustai hati. Bila memang sudah tak cinta lagi, percuma bila terus bersama. Pasti kau terpisah. Nobody. Mencintai aku. Bila aku pernah melakukan salah, maafkan aku, lupakanlah aku. Namun jangan tinggalkan cintaku.
hatimu mencintai aku. Yang situ mau brutal, semua mau brutal. Beng Beng, asik berat. Jangan asal jreng. Metal dong, men. Jos. Itu. Makanya minum Extra Jos LG untuk menjaga stamina. The Real Jos. Minumannya boleh sama-sama kuning, bungkusnya boleh sama-sama merah, tapi yang ngejos cuma satu. Extra Jos LG dengan L-glutamin, membantu metabolisme sel. Makanya jangan asal merah. Untuk tumit kering dan pecah-pecah, LG Plus bekerja lebih efektif untuk kelembapan kulit lebih lama. Sakarit isomerat bekerja sebagai magnet air, mempertahankan kelembapan di dalam kulit. Portulaca ekstrak menguatkan dan menghaluskan kulit. LG Plus. Ini buat kamu. Tehnya teh cap botol. Enak kan? Ini buat papa. Teh cap botol, wanginya sesedap rasanya. Bisa saya bantu? I really like this. How do I look? Jangan tunggu wajah berubah karena jerawat. Pond's Antibacterial Facial Scrub mencegah jerawat dan mengangkat sel kulit mati. Wajah mulus dan segar. Kain yang kemarin mana? Suamiku itu Mr. Tango, jam 6 teng langsung go, langsung pulang. Padahal dulunya mambo, mampir sana sini, Mbak. Sayang aku pulang. Pasti perawan, peminum rapat wangi. Kalau dapat uang 1 miliar, mau ngapain aja terserah. Makanya terus di Benita Plus. Laserin obat batuk untuk keluarga. Hangat rasanya, alami bahannya. Oh, laserin. Batuk melulu, laserin dulu. Pidi. Hadir. Agam. Wajo. Hadir. Hanya sinyal Telkomsel yang hadir di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Hadir. Beng Beng, asik berat. Yang situ mau brutal, semua mau brutal. Tina Zakaria masih terus bersama Anda pemirsa di penghuni terakhir 2 ekstradisi. Dan langsung saja tanpa basa-basi saya akan panggilkan penghuni selanjutnya yaitu yang berasal dari Bandung. Kita sambut Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para juri, selamat malam pemirsa yang ada di studio, selamat malam kanggo mama sareng bapak sareng keluarga, selamat malam untuk Indonesia. Silakan berdiri untuk orang tuanya Wulan, silakan berdiri. Papa Mama Wulan. Maaf dipotong sebentar.